Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Apa sih gangguan kecemasan itu? Gangguan kecemasan itu adalah suatu kondisi mental yang ditandai dengan rasa cemas. Contohnya rasa takut, kekhawatiran, dan ketegangan yang tinggi. Itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama adalah gangguan kecemasan umum, yang mana gangguan kecemasan umum itu biasanya orang itu ketika panik, kita itu merasa cemas, bingung seperti itu. Terus yang kedua adalah gangguan kepanikan. Kita, jika contohnya saja, jika kita mempunyai tugas, tetapi ada deadline tugas, dan di situ waktu pengumpulan, ketika kita belum selesai, maka kita akan panik. Disitulah ada gangguan kepanikan. Yang bias sosial, di mana orang itu tidak menyeluruh dengan masyarakat. Seperti itu. Dan yang kedua, gangguan obsesitas dan kompulsif atau OCD. Untuk poin selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab gangguan kecemasan. Yang pertama adalah faktor genetik. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata genetik. Genetik adalah suatu warisan atau keturunan yang diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya. Jadi bukan hanya bentuk fisik saja yang bisa diturunkan dari kedua orang tua, tapi juga gangguan kecemasan itu juga bisa diturunkan dari kedua orang tua kita. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi yaitu stres pekerjaan, yang dimana saat kita bekerja itu ada yang namanya stres dalam bekerja. Apa saja stresnya itu? Kadang-kadang itu terjadi pada lingkungan pekerjaan, entah itu dari tekanan dari atasan atau dari teman pekerja. Dan itu sering terjadi pada seseorang yang mengalami suatu tekanan pada pekerjaan. Entah kadang-kadang saat dia bekerja itu kurang baik atau bekerja itu sering dimarahi oleh atasan, sehingga hal tersebut bisa membuat seseorang ini itu mengalami suatu pikiran yang sangat cemas atau gangguan kecemasan pada pekerjaannya ini, sehingga membuat seseorang ini itu tidak fokus dalam bekerja. Seperti apa? Seperti melamun, seperti sulitnya berinteraksi dengan teman-teman pekerjaan, karena sebuah faktor di mana dirinya itu sudah stres dalam bekerja. Yang kedua adalah masalah hubungan. Pada saat ini itu masalah hubungan itu sering terjadi karena kenapa? Karena pada masa ini tuh masalah hubungan tuh sering terjadi karena kedua orang yang menjalin hubungan ini tuh mengalami suatu pertengkaran, sehingga membuat hubungannya itu putus atau mengakhiri hubungannya ini. Sehingga salah satu dari pasangan ini itu akan mengalami sebuah gangguan atau gangguan kecemasan, seperti seringnya berpikir bahwa hubungannya ini itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena sama-sama saling tidak percaya atau saling menyalahkan salah satu sama lain. Hal tersebut bisa membuat atau menyebabkan gangguan kecemasan pada salah satu seseorang yang menjalin hubungan ini. Seperti apa? Seperti kadang-kadang si wanita belum bisa move on atau belum bisa melupakan hal-hal bersama si cowok. Karena kenapa? Karena seringnya jalan bareng atau makan bareng, sering-sering bercerita, momen tersebut tuh sudah hilang menurut si cewek. Jadi si cewek ini itu kayak kayak selalu galau atau bad mood karena tidak ada penyemangat dalam hidupnya lagi. Jadi hal tersebut membuat si cewek ini itu bakal adanya gangguan kecemasan pada dirinya. Terus selanjutnya adalah perubahan hidup.
Perubahan hidup itu contohnya seperti apa? Seperti perubahan gaya hidup seseorang. Jadi seseorang yang semulanya gaya hidupnya itu sederhana, tidak mewah, tiba-tiba dia tuh melihat tetangganya yang membeli barang-barang mewah, dia itu ingin membelinya, tetapi ekonomi tidak mendukungnya. Jadi sehingga si seseorang ini tuh kayak ada rasa tekanan dalam dirinya, itu ingin bersaing pada tetangganya ini. Jadi hal tersebut itu bisa memunculkan atau menimbulkan penyebab dari suatu gangguan kecemasan pada dirinya. Karena kenapa? Karena rasa irinya itu sangat tinggi. Yang ketiga adalah faktor pengalaman dalam diri seseorang. Faktor pengalamannya seperti apa? Yang pertama adalah trauma pada masa anak-anak. Trauma pada masa anak-anak ini itu sangat membuat diri seseorang itu terbawa sampai dewasa. Contohnya trauma seperti apa? Contohnya di lingkungan keluarganya itu sering mendapat kekerasan dari kedua orang tua, yaitu sering dipukul atau sering dimarahi secara berlebihan. Hal tersebut tuh bisa membuat masa dewasa seseorang itu bakal terus-terusan kepikiran atau terus-terusan overthinking kepada orang lain. Jadi ada orang lain yang ingin berteman dengan dirinya, tapi seseorang ini tuh bakal berpikiran, oh orang ini tuh apakah benar-benar tulus akan berteman dengan saya atau cuman hanya bisa memanfaatkan saya. Jadi pikiran-pikiran tersebut itu yang membuat menyebabkan suatu gangguan kecemasan pada trauma pada masa kanak-kanak hingga terbawa ke dewasa. Terus selanjutnya adalah kekerasan. Yang kekerasan ini tuh sering terjadi pada suatu hubungan suami istri yang dimana suaminya itu sering melakukan KDRT kepada istrinya, sehingga istrinya itu tidak bisa fokus dalam melakukan pekerjaan rumah, sehingga membuat si istri ini tuh kadang-kadang sering melamun, sering merasa hidupnya itu tidak berharga lagi. Kenapa? Karena dia tuh sering mendapat caci maki dari suaminya atau sampai melakukan pukulan pada istrinya. Terus yang selanjutnya adalah penyakit serius. Penyakit serius itu terjadi pada seseorang yang mengalami penyakit yang sangat-sangat serius. Contohnya seperti penyakit seorang yang mengidap penyakit kanker, yang dimana menurut medis penyakit kanker itu sulit untuk disembuhkan, apalagi sudah terjadi stadium akhir. Jadi seorang yang mengalami penyakit ini tuh bakal sering berpikir bahwa diri hidupnya itu sudah tidak akan lama lagi, atau bahkan pikirannya itu akan tidak bisa bertemu dengan kedua orang tua lagi, tidak bisa bertemu dengan anak-anak atau suaminya lagi. Jadi pikiran seperti itu membuat dia itu sering mengalami tidak nafsu makan lagi, terus juga sering melamun, sering memikirkan bahwa hidupnya itu tidak akan lama lagi, seperti itu. Dan itu untuk poin faktor penyebab gangguan kecemasan. Nah, yang selanjutnya di sini ada dampak gangguan kecemasan. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu sulit berkonsentrasi, menyelesaikan tugas dan juga bekerja. Ketika seseorang itu mengalami gangguan kecemasan, maka otak mereka itu berada dalam keadaan kewaspadaan yang sangat tinggi, yang seringkali mengarah pada kesulitan dalam fokus. Perasaan cemas yang terus-menerus juga dapat menyebabkan gangguan dalam memproses informasi dengan efisien, sehingga tugas-tugas pekerjaan yang sebelumnya itu dapat diselesaikan dengan mudah itu akan merasa lebih sulit. Kemudian individu ini mungkin merasa teralihkan atau tidak mampu fokus pada suatu hal dalam waktu yang lama, yang berujung pada penurunan produktivitas dan juga kualitas pekerjaannya. Yang kedua, dampaknya dalam gangguan kecemasan di sini juga menghindari interaksi sosial yang mempengaruhi hubungan dengan orang terdekat. Gangguan kecemasan seringkali menyebabkan individu merasa cemas atau takut dalam situasi sosial, yang pada gilirannya membuat mereka menghindari interaksi dengan orang lain.
Ini juga bisa terjadi baik dalam konteks kelompok ataupun kecil, seperti pertemuan keluarga, teman, kemudian kerabat, dan juga lingkungan sosial lainnya. Ketika seseorang ini menghindari situasi sosial hubungan dengan orang terdekat, seperti halnya keluarga, teman, dan juga yang lainnya, pasangan itu juga sangat terganggu. Orang terdekat mungkin merasa kecewa atau terabaikan. Dan individu yang mengalami kecemasan dapat merasa dirinya itu lebih terisolasi, yang semakin memperburuk kondisi emosional mereka. Yang dampak ketiga di sini yaitu insomnia, kelelahan, dan juga mempengaruhi kesehatan fisik. Gangguan kecemasan juga dapat mempengaruhi pola tidur seseorang, menyebabkan insomnia atau kesulitan dalam hal tidur. Tidur ini bisa juga terjadi karena dia itu tidurnya tidak nyenyak, seperti itu. Pikiran yang terus-menerus juga kadang tentang kekhawatiran atau ketakutan dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk rileks dan tidur dengan baik. Maka akibatnya, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan mungkin merasa kelelahan yang berlebihan pada saat siang hari. Kelelahan kronis ini bisa juga mempengaruhi terhadap kesehatan fisik secara keseluruhan, seperti halnya menurunnya daya tahan tubuh, gangguan pencernaan, atau peningkatan risiko penyakit jantung. Selain itu, kurang tidur dan kelelahan dapat juga memperburuk gejala kecemasan itu sendiri, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Secara keseluruhan, gangguan kecemasan ini sangat berpengaruh dalam kualitas hidup secara menyeluruh, baik dalam hal kesejahteraan mental maupun fisik, serta dapat juga merusak interaksi sosial dan produktivitas sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa strategi mengatasi gangguan kecemasan. Yang pertama, yakni melakukan relaksasi dan pernafasan, seperti melakukan meditasi dan mindfulness untuk menenangkan pikiran. Meditasi sendiri adalah latihan yang melibatkan perhatian penuh untuk mencapai ketenangan batin. Salah satu jenisnya yang paling umum adalah meditasi pernafasan, yang mana meditasi ini berfokus pada nafas yang masuk dan keluar untuk menenangkan pikiran. Sedangkan mindfulness atau kesadaran penuh adalah praktik membawa perhatian penuh ke momen saat ini tanpa menghakimi. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya saat sedang makan dengan sadar. Kita bisa fokus pada rasa, tekstur dari aroma makanan tersebut tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, ini mengelola pola pikir. Mengubah pikiran negatif dengan pemikiran yang lebih rasional. Jadi, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berlebihan dan tidak realistis dengan cara berpikir yang lebih objektif dan logis. Dan fokus pada saat ini dan memikirkan masa lalu atau depan secara berlebihan. Yang ketiga, pola hidup sehat. Orang yang memiliki gangguan kecemasan, usahakan tidur yang cukup sekitar 7-9 jam per malam. Juga kurangi mengkonsumsi kafein dan alkohol karena bisa meningkatkan kecemasan dan juga diimbangi dengan makan makanan sehat, terutama yang mengandung magnesium, omega 3 dan vitamin B. Keempat, mencari dukungan sosial. Orang yang memiliki gangguan kecemasan diusahakan sering-sering berbicara dengan teman, keluarga, atau komunitas yang mendukung, serta hindari isolasi diri dan lakukan aktivitas sosial yang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat mengurangi perasaan kesepian, menyendiri, yang dapat memperburuk kecemasan, karena seseorang cenderung terjebak dalam pikiran negatifnya sendiri, serta rasa koneksi yang akan mengurangi perasaan terisolasi. Yang kelima, yakni konsultasi dengan profesional. Jika kecemasan mengganggu kehidupan sehari-hari, konsultasikan dengan psikolog atau psikiater dan melakukan terapi kognitif behavior atau CBT
yang mana bisa membantu mengubah pola pikir yang memicu kecemasan. Dan biasanya dokter juga meresepkan obat sesuai kebutuhan. Jadi itu tadi beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.